wabarakatuh semua pemirsa Alpetra TV. Tuhan Yesus berkati sahabat Alpetra dimanapun kita berada. Shalom. Apa kabar sobat Alpetra Ministry dimanapun berada? Sudah ngopi belum? Kita mau bahas tentang ya yang berbentuk cairan sih ya, makanya saya nanya udah ngopi belum. Kita mau ngomongin tentang minyak urapan dan juga urapan. Apa itu minyak urapan dan pengurapan? Kalau minyak urapan yang kudus itu Shemen Hamisyah. Wah, hebat ya saya ya. Pakai bahasa Ibrani ya. Jadi malu minyak urapan. Jadi malu. Kita langsung tanya aja sama Pak Halo ya. Daripada nanti saya salah-salah. Apa kabar Pak Halo? Kabar baik, sahabat Alpetra. Gimana kabar di rumah atau di kontrakan atau di mes atau di rumah mertua? Kabar baik ya, sahabat Alpetra semuanya. Sehat terus, rezeki bertambah terus dari Tuhan Yesus, dan yang penting iman bertumbuh. Salam, sahabat Alpetra. Wah, terima kasih nih sahabat Alpetra atau penonton ya, didoakan sama Pak Halo tuh biar kita semua sehat. Nah, gitu. Nah, Pak Halo, ini saya mau tanya nih, karena di awal tahun ini kan suka ada tradisi ya, tapi tidak semua sih. Ada yang pakai tradisi itu dikasih minyak urapan atau pengurapan gitu. Nah, ini mungkin dua hal yang akan kita bahas nih. Karena kan pengurapan itu ada yang bilang melambangkan karya Roh Kudus katanya ya, dalam menguduskan gitu. Terus juga ada yang nanya ke saya tuh, kan ada yang jual minyak urapan, emang dijual ya? Bikinnya dari apa sih minyak urapan gitu Pak? Nah, tapi sebelum ke sana mungkin kita akan minta penjelasan dulu nih dari Pak Halo nih. Sebetulnya minyak urapan itu apa sih Pak? Ya, sekali lagi tradisi Yahudi ya, tradisi Yahudi yang juga mengadopsi kebiasaan negeri atau bangsa sebelum Israel menjadi umat pilihan ya, entah itu tradisi Persia, tradisi Mesir ya. Tapi kita tidak bicara ke sana ya, tapi yang mana menjadi tradisi Israel akhirnya kekristenan dari era Yesus sampai sekarang masih memakai ya, bahkan kadang dikeramatkan. Dikeramatkan artinya dijadikan sebagai ritual atau material media untuk kesembuhan, untuk karir ya, atau kecantikan ya. Tapi saya jarang mendengar itu mantranya dalam tanda petik ya, bisa doa ya. Mantranya atau doanya untuk kecantikan saya jarang dengar ya, tapi biasanya untuk orang sakit, apalagi Alkitab juga mencatat demikian ya, khusus di Perjanjian Baru. Nah, tradisi-tradisi yang pernah dipakai oleh orang Israel biasanya untuk raja ya, nabi atau imam dalam sebuah jabatan ya, dalam sebuah jabatan yang akan dijalankan, dipegang, lalu seorang imam ya, Alkitab menceritakan seringkali Imam Eli atau asuhnya Samuel ya, raja Israel seperti Saul ya, dan juga Daud ya, mendapatkan ritual atau tradisi itu ya, dioleskan entah di kening atau di kepala ya, dan lain sebagainya. Seperti nah, tapi
di dalam perjanjian baru kalau kita lihat dalam surat Yakobus, mungkin karena ada orang Yahudi juga di dalamnya pernah memakai tradisi itu dan tidak meninggalkan itu, akhirnya dipakai untuk pelayanan ya, ketika mendoakan, memakai minyak dan lain sebagainya. Nah, kesininya di era modern atau kekristenan yang moderat ya, atau maju sampai saat ini, juga dijadikan sebagai ritual ya, atau tradisi gereja. Seperti ada yang kurang kalau misalnya tidak dipakai dalam pelayanan ya. Gereja-gereja suku atau tradisional mungkin sudah tidak lagi memakai itu ya. Tapi gereja seperti Pentakosta, karismatik ya, dan sejenisnya itu dijadikan sebagai media ya, media utama, sekalipun mereka juga sadar ya, yang memakai atau yang menggunakan atau penggoda itu bukan satu-satunya ya, atau bukan sebagai kuasa untuk terjadi mujizat, kuasa untuk terjadi itu, saya kira tidak ya, seperti itu. Cuman mindsetnya saja berbeda-beda ya, mindsetnya saja seperti itu. Tapi kalau istilah lebih khusus lagi, urapan, begitu ya, mungkin saudara Alpas sering mendengar ini hamba yang diurapi ya, itu kan kayaknya kecil sekali. Ini orang yang dikhususkan diurapi. Sebenarnya udah nggak ada istilah itu ya. Kalau dalam perjanjian lama ya, Daud memang diurapi. Nah itu. Ya. Kalau sekarang ya, siapapun kita diurapi, orang yang sudah menerima Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat secara teologis. Ketika ada perjumpaan khusus, dia membuka hati dan menerima Yesus. Maksud surat Yohanes pasal yang keempat ayat 26-27 itu maksud dari urapan bagi orang yang sudah berjumpa atau lahir baru ya. Bahkan penulis yang sama dalam Injil Yohanes pasal 1 ayat 12, ketika dia menerima Kristus ya, dia diberi kuasa ya, kuasa atau kuasa yang khusus, status yang khusus yang tidak sama dengan orang di luar Yesus ya. Entah itu Kristen, tapi Kristen KTP, tapi Kristen agamawi, tapi Kristen yang belum mengalami perjumpaan dengan Kristus, dia nggak pernah mendapat kuasa itu. Nah, karena kita bicara tentang pengurapan atau urapan secara teologis, sesungguhnya kita sudah memiliki status yang sudah diurapi. Jadi nggak ada lagi istilah hambaku yang diurapi atau dia sudah diurapi Tuhan sementara yang lain belum. Itu stigmanya salah, stigmanya ya. Cara berpikirnya secara teologis keliru ya, bahwa siapapun orang yang sudah lahir baru dia sudah diurapi. Lalu dari segi teks juga ya, dari segi teks seharusnya kita perhatikan kata Yesus Kristus. Berarti menurut saudara apa kan, Kristus itu kan Mesias atau yang diurapi, betul ya? Yang diurapi kan gitu. Dari kata Kristos ya, yang diurapi, yang dikhususkan, seperti itu. Nah, dari segi makna saja ya, memang hanya Yesus saja yang diurapi, hanya Yesus saja Mesias ya. Kalau kita kan bukan yang diurapi dari segi penggelaran ya, bukan yang diurapi dari segi yang sama seperti Yesus punya gelar Kristus atau yang diurapi, dan dia hanya satu-satunya. Tetapi dari segi tradisi Yahudi diminyaki ya, dulu kan nggak hanya orang sebagai objek yang diminyaki ya, orang mau perang juga dulu meminyaki senjata ya,
supaya engkolnya mantap. Nah, gitu kan. Wah, kirain apa? Dulu ya, atau yang terbuat dari besi atau tembaga supaya tidak ngadat kasar diolesi minyak. Itu pengertiannya juga urapan ya, seperti itu. Dan nggak hanya untuk orang sakit, bisa juga untuk kecantikan ya. Alkitab sering mencatat begitu ya, di kitab Ester juga ya. Bahkan Yakub di pasal 28 Kejadian, waktu dia mau tidur, dia mengolesi dulu batu itu dengan minyak ya, mungkin supaya rambutnya harum semalaman gitu ya, atau mungkin supaya rambutnya subur atau wangi dan lain sebagainya. Nah, itu sebabnya dari segi tradisi di Perjanjian Lama sampai pada ritual yang dipakai untuk jabatan ya, raja, imam, nabi, diolesi ya, nggak apa-apa ya dipahami sebagai itu. Tetapi kalau di Perjanjian Baru sebenarnya karena terkontaminasi budaya, tradisi ya yang berulang-ulang, akhirnya di tempat di mana Yakobus menulis surat ya, yaitu kepada Yahudi perantau atau diaspora ya, dia mengizinkan juga, silakan kalau ada yang sakit kasih oles saja minyak, tapi bukan sebagai objek atau media yang disakralkan ya, seperti itu. Nah, begitu juga kekristenan sekarang yang terkini atau update-nya ya, atau modern seperti itu ya. Nggak satu yang wajib kita berdoa menggunakan itu ya. Sakralnya itu kan di kuasa nama Yesusnya, bukan di minyaknya, betul ya? Seperti nah, itu jadi kayak ada kekuatan supranatural gitu ya, seolah-olah. Iya, satu sakralnya, kedua powernya ya, atau ledakan kuasa itu ketika nama Yesusnya atau doanya, doa kita ya, meminta supaya terjadi kesembuhan, meminta supaya terjadi perubahan ya, tapi bukan minyaknya yang disakralkan ya, atau urapannya. Karena pengertian urapan dari segi penggelaran juga itu dikhususkan untuk Yesus ya, Mesias yang diurapi. Seharusnya kita jangan bicara urapan dong, seharusnya apa kira-kira ya kan, ya olesan lah ya kan. Iya Itu atau selain olesan, karena pengertian urapan dari segi penggelaran ditujukan hanya untuk Yesus, dari segi jabatan ditujukan hanya untuk raja, imam, nabi. Tapi kenapa kita harus memakai istilah urapan? Lebih baik olesan saja ya, olesan. Sama kayak orang Batak lah ya, orang Batak kalau berdoa itu zaman dulu ya, Batak dulu, sekarang juga sering saya lihat ya, dengan beras ditaruh di kepala ya, seperti itu. Ini ya dong. Iya ya, dengan beras itu kan, beras kan melambangkan kesuburan ya. Beras melambangkan apa itu, berkah ya, atau berkat, seperti itu. Jadi naruhnya harus di atas kepala, karena tubuh manusia yang paling di atas kan kepala. Jadi berkah itu turun ya, seperti itu. Turun. Nah, itu kan sebagai simbolik juga atau media ketika dia berdoa dengan menggunakan beras. Orang Batak ya, seperti itu. Nah, begitu juga orang Yahudi dengan minyak, tapi itu pun dikhususkan saja ya, seperti itu. Ada yang memang untuk hidup yang biasa layaknya orang Yahudi ya, misalnya untuk kecantikan, tadi saya sebutkan, untuk benda-benda baga yang sudah dianggap karatan atau apa begitu ya. Lalu juga bisa buat kecantikan atau keperluan jabatan ya, jabatan raja, imam, dan nabi, seperti itu. Nah, pertanyaannya, apakah masih bisa dipakai di sekarang ini? Yang
yang masih pakai kan. Iya. Saya nggak tahu apakah itu Iya, gitu. apakah selain tren, apakah itu kayak semacam cool, keren banget nih ada minyaknya gitu. Iya, gitu. Makanya. Seperti itu. Atau yang ketiga, seperti ingin kembali lagi ke perjanjian lama ya, padahal Yesus sendiri menyebutkan dalam Lukas 16 ayat 16 Taurat itu berlangsung sampai pada Yohanes Pembaptis ya. Jadi ngapain lagi? Perjanjian lama kan hanya menceritakan bahwa dulu Allah menciptakan alam semesta ya, dari hari pertama dan manusia dari hari ke-6 ya, hari ketiga tumbuhan, hari keempat hewan, mengingatkan bahwa Allah pernah berkarya. Lalu perjanjian lama juga mengingatkan bahwa manusia pernah jatuh ke dalam dosa, lalu Allah bertindak berjanji akan juru selamat, yaitu Mesias yang dijanjikan, dan menceritakan sejarah Israel juga ya, mulai dari sebelum pembuangan, sesudah pembuangan, dan lain sebagainya. Sudah stop ya, lalu perjanjian baru ya. Apakah kita ingin mengulang lagi 613 peraturan-peraturan yang ada di perjanjian lama itu ya, baik ketetapan, larangan, termasuk juga ritual-ritualnya ya, korban penebusan, terus korban pendamaian. Apakah kita mau mengulangi lagi? Kalau memang kita mau pakai minyak urapan, kita ulangi lagi dong korban-korban lain ya. Tapi rupanya enggak. Gitu ya. Rupanya enggak ya. Jadi nggak salah dong kalau saya bilang minyak urapan itu hanya untuk tren saja. Gitu. Iya, itu makanya. Terus juga itu tadi yang tadi dari penjelasan Pasihalo itu, makanya tadi saya berani ngomong, kok ini kayaknya ada apa kekuatan supranatural jadinya gitu, dianggap sakral kan gitu. Kok jadinya supranatural minyak ini, walaupun tadi Bapak bilang udah diitin apa nama Yesusnya gitu, tapi hamba Tuhan itu sekarang bisa bilang ini minyak ini sudah saya urapi dan saya ini doakan dalam nama Yesus, terus dibagikan gitu. Itu kan jadi kayak kekuatan supranatural, Pak. Masa minyak jadi ada kekuatan supranatural gitu, walaupun ya hamba Tuhan itu bilang ini sudah saya tumpang tahanin gitu. Nah, kan aneh jadinya buat saya. Itu kan sekedar minyak aja gitu, tapi kan udah dijelaskan tadi sama Pasihalo ya, secara kitab dijelaskan artinya urapan dan minyak itu bagaimana gitu. Kan mungkin minyaknya sekarang juga nggak kayak zaman perjanjian lama ya Pak ya. Mungkin sekarang apa minyaknya baby oil kali atau apa gitu. Ya, baby oil. Atau bahkan ada yang didatangkan langsung dari sana ya. Seperti itu. Nah ya itu katanya kan. Iya, mungkin orang yang melakukan traveling atau Holy Land ya. Terus pulangnya oleh-oleh itu. Atau mengisinya dengan seperlunya, lalu ditambah lagi sejenis minyak sayur atau minyak goreng ya. Nah kan itu Pak, jadi supranatural gitu. Kalau misalnya kita Pak, itu minyak itu sebetulnya terbuat dari apa sih sebetulnya gitu, sampai sampai saat ini gitu menjadi heboh gitu. Emang dibikin dari apa Pak? Dari emas ya? Bukan. Ya, minyak yang seperti kita temukan misalnya di Indonesia ya, itu kan dari hasil bumi ya, atau dari hasil bumi itu kan bisa dari pohon-pohonan ya, minyak kelapa, itu kan minyak setelah dikeringkan ya. Betul ya, sawit ya begitu ya, minyak sawit setelah diolah begitu. Saya kira juga mungkin di Israel demikian ya, seperti itu. Kenapa menjadi wangi ya, mungkin ada di mix ya, dicampur. Kenapa menjadi baunya nggak enak ya, mungkin karena belum diolah ya, seperti itu. Tapi maksudnya pasti baik ya, menyegarkan tubuh misalkan kalau setiap pagi ya. Saya yakin sih ada minyak khusus yang
tidak misalkan ada minyak khusus yang dimana imam pakai ya untuk raja atau pekerjaan lainnya, atau nabi ya seperti itu pakai untuk mengurapi ya. Tapi ada juga minyak yang memang untuk kebutuhan sehari-hari ya, tadi ya setelah mandi dia pakai minyak biar wangi. Lalu untuk apa itu mayat atau jenazah yang diminyaki biar wangi juga ya. Iya untuk jenazah. Selain tadi juga saya sebutkan untuk peralatan alat perang atau alat makan ya dan lain sebagainya. Nah itu ditaruh di kepala ya, seperti yang kita lihat antara imam besar ke imam ya, seperti itu, yang ke janggut dan jubahnya turun gitu ya. Oh iya. Meleleh ya dari kepala. Tapi ada juga yang di kaki seperti Magdalena ya. Oh iya. Kaki Yesus ya. Nah, itu dianggap mengurapi juga itu Pak. Padahal Yesus Kristus kan, Yesus yang diurapi. Tapi Maria Magdalena itu ketika meminyaki itu dianggapnya oleh beberapa penafsiran itu mengurapi. Gimana itu? Ya, mengurapi ya seperti itu. Ya mungkin sebagai terima kasihnya ya, karena dia sudah diterima ya, dia sudah mengalami perjumpaan ya, apalagi waktu Yohanes 8 ayat 1 sampai 11 ketika dia kedapatan berzina ya. Yesus menggunakan hukum kasih di situ kan, sementara hukum Taurat harus dirajam sampai mati ya, tapi hukum kasih membela dia ya, membuat dia seperti itu. Nah, saya sih melihat ada miss ya. Pertama, memahami urapan itu dari segi pemakaian kata, makna kata, sampai kepada tradisi urapan itu ya. Missnya di mana? Nah tadi kan saya sebut ya, saudara Alfa ya, kalau perjanjian lama kan memang hanya untuk tertentu dipakai oleh imam ya, seperti itu. Nah itu perjanjian lama ya, untuk raja, nabi ya, atau imam besar ke imam ya, seperti itu. Nah tapi untuk pemakaian nama urapan dengan makna mis lagi ya, seharusnya itu hanya untuk Yesus. Makanya kata Kristus kan urapan, Mesias ya, Mesaya dalam bahasa Ibrani berarti yang diurapi seperti itu. Nah, apakah kita Mesias kan tidak ya, seperti itu ya. Jadi secara teologis kita sudah diurapi ya, karena minyak itu kan lambang dari Roh Kudus ya. Secara teologis kita sudah mengalami baptisan Roh Kudus seperti itu. Jadi lalu kita diminyaki ya, padahal yang kita alami Yesus sendiri yang melakukan pekerjaan itu ya. Oke, hamba Tuhan, pendeta itu media ya, mediasi atau juga alat ya, seperti itu. Tapi kita yakini ya, karena mungkin gereja punya tradisi begitu ya, kita hormati ya. Gereja punya kebiasaan begitu, tapi kita hormati gitu ya. Tapi saya hanya ingin meluruskan ya, karena terjadi miss terhadap makna atau pemahaman mengenai urapan ya. Misalkan dia berdoa begini, saudara Alfa, urapi aku ya Tuhan, seperti itu. Nah kira-kira apakah doa itu dari segi pemaknaan kata tepat atau tidak? Saya kira Tuhan sudah mengurapi kita seperti itu. Betul. Ya, lebih baik berkati aku Tuhan dalam pelayanan. Nah, begitu ya. Tapi kan tradisi gerejawi seringkali urapilah aku.
kan kalau khotbah juga kiranya urapan Roh Kudus, wah menjamah semua. Nah, itu gimana? Iya, urapan Roh Kudus ya. Ketika kita menerima Roh Kudus ya dalam hidup kita sehingga kita dipenuhi oleh Roh Kudus, itu kan selama-lamanya, nggak hanya pada saat kita minta lalu dia mengurapi lalu nanti nggak mengurapi lagi, kan nggak begitu kan? Iya. Ya kan? Iya, nggak begitu, tapi sifatnya berulang-ulang seperti itu. Nah, tapi karena ini tradisi gereja atau kebiasaan gerejawi, ya kita maklumi saja ya, seperti itu. Kita nggak mau perdebatkan. Tapi kalau dari segi pemaknaan secara ilmiah ya, atau kata variabelnya udah nggak tepat itu ya, seperti itu. Iya, kira-kira kata sih. Iya, ya kan, seperti itu. Makanya kata pengurapan dalam perjanjian baru, khususnya di Yohanes ya, yang tadi saya sebut di pasal di Injil Yohanes itu ya, seharusnya bukan itu kata yang diartikan atau diterjemahkan ya, seperti itu, karena itu dipakai hanya untuk Yesus, urapan, berarti Kristus ya, pengurapan seperti itu ya. Tapi terjemahan kan bisa berubah ya, seperti itu. Tapi dalam bahasa asli original teksnya memang demikian ya. Karena banyak tafsiran sih ya, jadi beda-beda ya menafsirkannya, apa, menafsirkan kata itu ya, jadi beda-beda penafsirannya gitu. Tapi ini yang juga menjadi pertanyaan saya adalah, kok bisa dijual ya minyak urapan itu? Jadi kayak jual beli gitu. Oh iya, katanya ada yang dijual, ada juga yang dibagikan ya. Nah itu. Iya. Ya nggak tahu, mungkin untuk keperluan kas gereja kali ya, seperti itu. Dijual ya, kalau memang itu dijual. Tapi kalau yang nggak dijual, ya mungkin ya terpikirkan untuk apa dijual kan gitu, karena itu keperluannya. Nah, seharusnya sih yang ditekankan jangan dijadikan itu sebagai apa itu yang dikeramatkan ya. Itu kan kemungkinan jemaat beli itu karena dia percaya di minyak itu ada kekuatan supranatural. Jadi beli gitu. Ada penekanan gereja yang utama bahwa itu jangan dijadikan sebagai keramat atau kekuatan supranatural ya, karena nanti akan terbelah satu dengan minyaknya. Iya. Ya. Yang kedua dengan Yesusnya, kan ada dua berarti kan? Iya. Untuk melawan setannya, kan begitu kan? Iya kan? Ya. Kekuatan orang itu ada dua, Yesusnya dan minyaknya. Iya. Lalu untuk melawan setannya, seperti itu. Nah, seharusnya jangan bergantung minyak ya, makanya itu disingkirkan aja ya. Seharusnya ya. Iya kan? Jangan bergantung. Iya. Seperti kayak tradisi salib yang ornamen atau material atau berupa benda dipegang-pegang, dijadikan sebagai kekuatan gaib ya, salib atau apa. Nah, kayak gitu-gitu, benda-benda itu seringkali jadi diklinikan gitu ya. Termasuk termasuk minyak urapan ini. Saya sendiri sih di awal tahun kan biasanya gembala meminyaki ya, di dahi biasanya gitu, atau di tangan. Saya sendiri tidak anti dengan itu, hanya saja seringkali ada beberapa gereja yang itu tadi kata Pak Elho salah memaknai. Itu ya Pak ya, maknanya itu beda gitu kan, sedangkan minyak urapan itu kan memang udah dijelaskan lah tadi gitu. Hanya aja saya tuh masih tetap heran gitu, orang sakit nih, nelfon pendetanya, Pak Gembala kesini dong gitu. Saya lagi sakit nih, wah kan gembalanya datang bawa minyak, wah dengan ritualnya. Nah itu yang mungkin bagi saya pribadi ya
Nggak tahu lah kalau sahabat Allah Petra gimana nih. Kita dengar dulu penjelasan dari Pak Halo. Itu kayaknya magis gitu ya Pak ya. Mana yang sakit? Wah, diolesin pakai minyak. Wah, terus berdoa di tangking gitu. Aduh, tuh pokoknya gimana gitu Pak. Iya, mungkin pertanyaannya begini kali ya, apa yang terjadi seandainya tidak melakukan itu ya, dengan minyak? Iya. Apakah akan terjadi kematian atau hanya sebatas tidak hormat? Nah itu Pak, maksudnya gimana tuh perlakuannya itu gimana ya? Kan tadi saya jelaskan dalam tradisi jabatan Bait Allah, di situ ada imam menurunkan atau mengolesi minyak itu ke raja. Ya mungkin apabila diabaikan tidak menaruh rasa hormat ya. Nah, perjanjian lama kan begitu ya. Iya. Seperti itu. Nah, tapi kalau untuk tradisi kebutuhan sehari-hari, mungkin jenis minyaknya saja udah beda ya. Iya dong. Seperti itu. Tapi coba kita lihat kata Yesus ya. Matius 6 ayat 17 dan 18. Matius 6 ayat 17 dan 18. Tetapi apabila engkau berpuasa, minyakilah kepalamu dan cucilah mukamu, supaya jangan dilihat oleh orang bahwa engkau sedang berpuasa, melainkan hanya oleh Bapamu yang ada di tempat tersembunyi. Maka Bapamu yang melihat yang tersembunyi akan membalasnya kepadamu. Memang Matius menulis Injil ditujukan ke orang Yahudi ya, sehingga dia memakai tradisi minyakilah, begitu kan artinya ya, dia mengoles ya, seperti itu. Bukan berarti kewajiban, tapi karena tradisi Yahudi ya kita atau mereka mengikutinya kan, dengan meminyak. Iya, seperti kayak Tuhan Yesus masuk ke sinagog, apa yang dilakukan ya, pakai minyak kan, seperti itu, taruh di keningnya, lalu memakai tudung ya, lalu dia membicarakan untuk menyampaikan kitab Yesaya ya, atau di sinagog. Nah itu kan tradisi Yahudi. Nah tapi kan enggak ya, kayak tradisi sunat ya kan, di hari ke-8 diserahkan, atau hari ke-12, 10. Tapi enggak semua orang Yahudi ya seperti itu. Dalam tradisi di Perjanjian Baru, pengertian tentang ibadat ya, atau dalam roh dan kebenaran ya. Jadi aletheanya itu ya, kebenarannya itu yang penting. Yesusnya atau sang firmannya itu ya dihayati, dilakukan tiap hari, bukan secara legalis. Seperti itu. Nah, kembali tadi yang saya tanyakan tadi, saudara, kalau memang tidak dilakukan, apa yang terjadi ya? Seperti itu. Iya. Misalkan orang pergi ke dukun ya, lalu dia melakukan semua yang diperintahkan dukun. Nah, iya. Termasuk yang rutin itu ya, setiap purnama. Oh iya. Ayam warna hitam, mata kaki hitam semua. Iya. Ya. Terus suatu waktu di bulan purnama dia nggak lakukan. Suatu waktu di bulan purnama dia nggak lakukan rutin, mungkin lupa atau mungkin ayamnya sulit cari di pasar. Seperti itu. Pertanyaannya tadi sama dengan saya tuh. Apa yang terjadi ya? Tiba-tiba saudaranya sakit. Iya. Mungkin buat dia nggak apa-apa kali ya, seperti itu. Tiba-tiba ada yang mati. Nah, tapi itu kan perdukunan ya. Tapi bagaimana dengan orang ketika dia tidak menggunakan minyak? Apakah menjadi substansial sekali ya, atau prioritas atau utama ya? Saya kira enggak ya. Iya. Saya kira enggak seperti itu.
lebih baik saran saya nih ya, saudara Alfa ya, lebih baik dia meyakinkan orang itu bahwa Yesus ada di hatinya dan berdoalah kepada Tuhan Yesus. Iya, Gitu kan? Iya, yang biasa Pak Syahol bilang kan 1 Yohanes 4 ayat 4 itu ya. Gitu. Iya, lebih besar. Itu satu. Yang kedua ada kuasa lagi. Iya. Ya. Di Yohanes 1 ayat 12 diberi kuasa, exousin ya, berarti diberi kuasa. Dan kuasa itu kan berarti status ya, statusnya yang dulu dia nggak berdaya dalam arti dia nggak punya apa-apa gitu. Kita mendoakan, kita memotivasi, kita mengingatkan, menghibur. Tetapi ketika dia berjumpa dengan Yesus, kuasa itu justru terniang-niang ke orang yang mendengarkan. Menurut saya itu diurapi loh. Pengertian diurapi ya. Iya. Menurut saya pengertian diurapi itu begitu. Jadi nggak hanya orang tertentu yang jam terbangnya banyak, oh ini hambanya yang diurapi. Lah saudara Alfa juga diurapi kan. Dia kan jam terbangnya buat sebagai YouTuber. Karena saya diurapi, Jam terbangnya juga banyak sebagai gayet. Iya. Ya kan? Ya itu. Ya kan Seperti gitu. Dan mungkin dari segi makna aja, dari segi makna dan pemakaian katanya ya. Makanya saya sih kurang suka ya memakai istilah urapan ya. Karena dari kata urapan itu kan dipakai ya Kristus itu kan yang diurapi. Iya. Itu karena dia yang diurapi, di dalam dirinya banyak kuasa itu ya. Iya. Nah, kalau Memang iya dijelasin ya. Dijelasin sih harusnya memang. Kadang-kadang pendetanya juga nggak mau ngejelasin sih. Kalau saya kemarin tuh gembalanya ngasih tahu ini urapannya begini. Anda yang mau percaya silakan, enggak ya udah gitu. Jadi urapan ini tidak ada sakralnya, tidak ada ininya, hanya sebagai lambang aja, tanda gitu. Dan nggak berani dia ngomong ini sebagai pengurapan gitu. Jadi kalau pakai minyak urapan Anda diurapi, nggak berani gitu dia ngomongnya. Jadi enak. Tapi ada hamba Tuhan yang bilang pakai minyak urapan ini Anda diurapi. Ngeri kali bah. Iya. Gitu. Nanti kalau minta pembuktiannya gimana tuh ya? Meminta pembuktiannya ya, seperti itu. Ya pembuktiannya kan macam-macam ya, nggak hanya mati lalu dia bangkit ya, atau tiba-tiba gitu ya, yang tidak kita duga ya, apapun lah macam-macam ya pembuktiannya seperti itu. Tapi kalau murid-murid Yesus, apa yang dilakukan nggak pernah pending. Iya. Ya kan? Karena Yesus sendiri ngomong ya dalam Yohanes pasal 14 kan, kamu akan melakukan yang lebih besar dari aku gitu kata Tuhan Yesus kan. Gitu. Karena spektakuler kan. Yesus naik, lalu Roh Kudus diutus. Salah satu buktinya ada 2 kan. Pasal 5 Kisah Para Rasul. Iya. Bayangan Petrus dapat menyembuhkan. Iya. Ya kan? Saat itu terjadi kan? Tanpa ada pending, tanpa tunda, seperti di Serambi Salomo kan, lumpuh berjalan. Lalu yang kedua, sapu tangan Paulus dapat menyembuhkan, karena Rasul murid Yesus diberi kuasa kan. Kisah Para Rasul kan kuncinya pasal 1 ayat 8 diberi kuasa. Nah kalau kita kan bukan murid Yesus dalam arti fungsi ya, kita murid dalam arti teologis seperti itu. Lalu kita mendoakan orang sakit, ada beberapa kemungkinan bisa sembuh, bisa mati kan. Iya. Seperti itu. Tapi kalau murid-murid Yesus suddenly, tiba-tiba sembuh, yang mati tiba-tiba bangkit gitu. Saya berapa kali doakan orang sakit, banyak terus yang mati seperti itu. Ya artinya syukurlah karena dia kan sudah terima Yesus ya. Jadi artinya dia sudah bersama-sama dengan Yesus. Lebih baik mati kan seperti itu. Nah tapi karena Tuhan ingin dimuliakan gereja perdana menurut Kisah Para Rasul, murid-murid sekali mendoakan jitu
wah gitu ya. Iya. Perak, emas, aku tidak punya. Iya. Demi nama Yesus, di jalan kan. Iya. Nah, begitu. Begitu juga Petrus ke Dorcas atau Tabita kan. Demi nama Yesus bangkit. Pasal 8 ya, bangkit. Iya. Bisa rasul. Tapi kan bukan berarti pending kalau kita kan. Mungkin bisa pending, bisa juga terjadi ya saat itu juga ya. Bisa juga. Nah, itu membedakan murid Yesus dengan kita secara spesial, atau kita ingin meluruskan konsep yang diurapi itu loh. Nah, begitu ya. Yang diurapi kan hanya Yesus. Begitu. Bukan hamba yang kita nilai khusus dan lain sebagainya, enggak ya. Ada makna yang keliru di sana menurut saya, Pak, Saudara Alfa. Iya, itu makanya Pak. Iya, kan tadi Bapak bilang juga kalau para rasul ya, murid Tuhan itu, mereka bisa menyembuhkan secara instantly ya, nggak usah nunggu gitu, nggak ada jeda gitu. Nah, kalau zaman sekarang kan, tadi Bapak kan cerita doain orang, terus itu orang bisa nilai, wah pasti Allah kok kurang urapan kan? Iya kan? Betul. Acara diundang lah gitu ya. Iya. Tapi kalau begitu ngedoain terus terjadi mujizat lah ya, itu kan sebenarnya karena kehendak Tuhan. Wah pasti Allah ini penuh urapan katanya, hambanya yang diurapi gitu. Padahal yang diurapi cuma Tuhan Yesus ya. Iya kan? Yesus Kristus, berarti Yesus yang diurapi. Iya. Kristus Mesias. Nah kan begitu kan? Iya. Yang diurapi kan bukan Mesias kan? Iya. Nah itu orang ada aja ya, yang ya mungkin zaman sekarang tuh udah banyak yang kata Pak Sialho tuh di konten kita yang lalu tuh benerin botol lah ya. Itu bedain Kristus sama Mesias aja terbalik. Aduh, gimana coba? Padahal udah jelas kan, Kristus itu artinya yang diurapi. Kalau ngomongin Mesias berarti juru selamat. Kalau Immanuel itu Allah beserta kita. Jangan dibulak-balik. Masih lebih baik menggunakan kata kita yang dipakai Tuhan, nah begitu ya, seperti itu, atau alat Tuhan, gitu. Iya. Kita yang diurapi, ini kayaknya ganjil sekali. Iya. Seperti itu. Memang yang lainnya nggak diurapi, kan gitu kan? Itu dia. Dia bisa ngeledek gitu ya, bisa jadi ngeledek gitu ya. Ini hamba diurapi gitu. Tapi bagi kita yang paham sih ya udahlah, mungkin dia ya tadi botol tadi itu. Makanya kasih paham biar dijelasin di Alpha Ministry sama Pasi Alho nih, yang nggak nonton Alpha Ministry nggak tahu penjelasan Pasi Alho, ya udah gagal paham terus ini. Seharusnya dia gagal paham ya, seperti itu. Ya saya sih nggak tersinggung ya. Ada semacam komparasi itu, sementara hamba Tuhan yang lain yang diurapi, ya berarti kan ada komparasi yang perbandingan, yang ini kan diurapi seperti itu ya. Ya harusnya kita lebih baik memaknai itu seperti yang Yesus katakan ya, seperti itu, bahwa ketika kita udah di dalam Yesus, lahir baru, menerima kuasa, ya kita adalah orang yang dipilih, orang yang diurapi secara teologis kita diurapi, ya. Tapi dari segi makna ya, urapan atau yang diurapi itu kan artinya Mesias atau Kristus ya. Emang ada lagi selain Yesus, gitu kan? Iya. Tidak diurapi juga. Nggak ada. Kalau memang nanti dia merasa hamba Tuhan yang diurapi, ya berarti Kristus ada persaingan dengan Kristus yang sudah naik ke surga, ya kan? Yang nanti akan datang. Tapi maksudnya mungkin bukan itu, Pak Heri. Mungkin maksudnya bukan itu. Jadi kan pasti gitu. Bukan itu. Maksudnya bukan itu. Jadi bisa bukan itu. Ini maksudnya tuh ya kayak tradisi perjanjian lama lah ya, raja, nabi diurapi, dioleskan,
Seperti itu ya, itu kan perjanjian lama ya, seperti itu. Iya. Padahal kita juga, kata Petrus apa? Saudara apa? Imamat yang rajani. Iya kan? Kita juga imam, kita juga rajani secara teologis. 1 Petrus 2 ayat 9 ya. Iya, 1 Petrus 9. Imamat yang rajani, yang dipilih, luar biasa dong. Masa dipilih itu berarti kita nggak diurapi? Diurapi, ya kan? Orang yang menerima Kristus kan berarti dia hamba Tuhan juga. Iya. Termasuk Petra, sahabat Petra ini hamba Tuhan loh. Ya? Nah, betul. Petra ini hamba Tuhan. Sahabat Petra ini adalah imamat yang rajani. Iya. Ya kan? Imam juga. Iya. Rajani juga. Iya. Hamba Tuhan juga. Ya. Bahkan secara teologis juga rasul. Artinya orang yang sudah berjumpa dengan Tuhan Yesus, lahir baru, dia akan melakukan perintah-perintah Tuhan, termasuk amanat agung itu kan, bersaksi. Iya. Sekalipun tugasnya bukan tugas kehierarkian atau keimamatan seperti di gereja sebagai gembala, sebagai atau juga aktivis ya. Sahabat Petra juga hamba Tuhan, bersaksi kepada konsumennya, bersaksi kepada teman-teman rekan kerjanya, sebagai office hour, sebagai pegawai di pemerintahan, sebagai pegawai di perkantoran swasta, ya, atau juga sebagai pengusaha. Sahabat Petra, iya betul. Dipanggil Tuhan ya, Pak Heri. Ya, dipanggil Tuhan. Orang yang sudah lahir baru tentu dia pasti ada hati untuk menyampaikan kabar baik Tuhan, yaitu Kristus yang sudah mati bangkit untuk orang-orang berdosa. Kepada siapa itu disaksikan? Ya, tadi saya menyebutnya karena engkau juga hamba Tuhan di pekerjaanmu, ya, atau di mana kamu tinggal, di situ memberikan kesaksian. Apa yang menjadi patokan bahwa kita tuh yakin sebagai umat yang rajani, bangsa yang kudus, umat kepunyaan Allah? Nah, maka pertanyaan saya itu, bagaimana kita bisa meyakini bahwa kita ini sebagai umat yang diurapi? Baik nih pertanyaannya ya. Seperti yang tadi saya katakan, di dalam Alkitab, ketika orang sudah menerima dan percaya kepada Kristus ya dalam hidupnya, ya, hatinya ya, dan dia mengaku itu, dia diberi kuasa ya. Paulus mengatakan dalam Efesus 1 ayat 13-14, dimateraikan Roh Kudus, seperti itu. Minyak terkait dengan Roh Kudus ya, selain api, air, dan seterusnya, lambang-lambang. Begitu juga Roh Kudus menginsafkan, yang mengingatkan, menghibur, dan seterusnya, fungsinya dan pekerjaannya dalam diri kita. Nah, saya kira setiap kali kita merasakan pemeliharaannya, penginsafannya akan dosa, dan juga suara hati ya, di mana Roh Kudus mengingatkan, itu bukti bahwa kita yang dikhususkan oleh Allah ya, yang dikhususkan sebagai umat pilihan, sebagai hamba Tuhan juga, sebagai orang yang dipercayakan Tuhan untuk menjadi media, jembatan, atau saksi bagi orang yang mencari-cari kebenaran ya, seperti itu. Bukti itu sebabnya seperti di dalam Alkitab, Samuel dia tidak pernah tahu seperti apa wajah Daud sebelum dia mengurapi ya.
Dia hanya melihat dari luarnya saja, Oh iya. Eliab, ya, dan seterusnya. Tapi setelah menanya lagi kepada Isai, oh ada tuh lagi menggembalakan domba, Oh iya. ya. Tuh, Daud panggil. Hanya itu yang Tuhan inginkan, ya. Iya. Seperti itu. Nah, saya kira kita juga begitu, ya. Kita ada di dalam pikiran Tuhan, sehingga tidak hanya ditebus, ya, tidak hanya diselamatkan, tapi menjadi saksi, tapi menjadi alat Tuhan. Iya. Dipersiapkan nggak? Dipersiapkan lah, ya pasti lewat pengalaman-pengalaman pertumbuhan iman kita ketika kita di gereja dengan saudara seiman atau sahabat Alpetra mendengar di channel khusus Alpetra Istri. Ditumbuhkan nggak imannya? Ditumbuhkan. Apakah Roh Kudus tidak ada di dalam? Wah, ada, ya, seperti itu, ada di dalamnya, memberikan kebenaran, pengajaran. Apakah Roh Kudus tidak menginsafkan? Oh, menginsafkan. Apabila ada sesuatu yang mungkin selama ini sahabat Alberta tidak pernah memahami bahwa itu berdosa, bersalah, lalu lewat podcast dari Pendeta Yan Antoni, ya, dari Kang Ode, ya, Kang Alpa, dari saya, Roh Kudus menginsafkan, Roh Kudus mengajar. Itu bukti kita mengalami di anointing. Itulah pengurapan, bukan hanya seketika, entah setiap minggu saja atau sahabat Alberta di gereja pada waktu maju diundang, tidak. Di anointing, di pengurapan itu berulang-ulang, yaitu ketika kita menerima Yesus sebagai Tuhan Juru Selamat, pengurapan itu terus, gitu ya. Pasal 1 Yohanes 2 ayat 26-27, pengurapan itu sifatnya everlasting, berulang-ulang, abadi. Nah, begitu ya. Seperti itu, bukan hanya pada waktu mungkin sahabat Alpetra pernah jatuh, rebah ketika diundang altar call, tidak, tetapi everlasting. Tapi kok saya nggak merasakan sesuatu yang seperti kesetrum. Iya. Itu Kedokteran. mungkin sahabat Petra berpikir begitu, ya kan? Ya karena Roh Kudus yang ada di hatinya tidak dibuka terus untuk kita bisa dengar-dengaran lewat apa, baca Alkitab, berdoa, sharing bersama dengan saudara seiman, bahkan untuk lebih bertumbuh lagi melayani di gereja, ya, di gereja melayani, itu ikut terlibat seperti itu. Begitu sahabat Alpetra. Baik sahabat Alpetra, mengakhiri perjumpaan kita ya, mari kita dengarkan pesan-pesan khusus dari Bapak Sihalo. Silakan Pak. Ya, sahabat Alpetra yang saya cintai, dimanapun berada, yakinlah bahwa Yesus yang kita undang di dalam hati kita menjadi Raja, menjadi Juru Selamat, Dia selalu meyakinkan kita, Dia selalu memelihara kita, dan selalu menempatkan dirinya untuk kita bisa percaya. Itulah urapan, itulah pengurapan, itulah the anointing. Bukan berarti jatuh, rebah, histeria, tidak. Tetapi Yesus yang sahabat Petra undang dan ada di dalam hati, dan kita fungsikan melalui hubungan kita
yang sangat intim dengan Tuhan, membaca Alkitab, berdoa, melayani, bersaksi, itu bukti orang percaya di anointing, diurapi, ya, mengalami pengurapan yang tidak ada habis-habisnya. Tidak mungkin Tuhan Yesus mundur meninggalkan sahabat Alpetra. Hanya kita saja yang sering mengakhiri hidup kita. Itu sebabnya pengertian urapan, pengurapan secara teologis, yaitu Yesus yang ada di hati kita selalu meminyaki kita dengan memberikan wangi yang segar. Orang melihat teladan kita, harum aromanya, dan juga mereka melihat kita sehat cara berpikirnya dan menjadi saksi, karena minyak itu menjadi olesan kita tiap hari. Bukti bahwa Roh Kudus ada di dalam diri kita. Begitu sahabat Alberta. Tuhan Yesus memberkati. Saat ini sampai sini dulu ya pembahasan kita, pertemuan kita, dan juga selalu sehat ya. Dan kita berterima kasih kepada Pak Sialho yang sudah membagikan kebenaran firman Tuhan. Terima kasih Pak. Terima kasih sama-sama sahabat Alpetra dimanapun, sehat selalu, Tuhan Yesus memberkati, jauhkan pergaulan buruk dan tetap beriman kepada Tuhan Yesus. Terima kasih saudara Alfa juga yang menemani kita. Terima kasih, shalom. Saya cuma berkat semua pemirsa Alpetra TV. Tuhan Yesus berkati sahabat Alpetra dimanapun kita berada. Shalom.